Apakah kamu pernah terbangun jam 3 pagi dan tidak bisa tidur lagi? Ini lebih umum dari yang kamu kira, terutama di usia lanjut, dan bukan hanya soal kebiasaan atau penuaan. Faktanya, terbangun di malam hari bisa menjadi sinyal penting tentang kesehatan dan kesejahteraanmu. Dalam video ini, kamu akan mengetahui 5 alasan utama mengapa banyak orang terbangun pada jam tersebut, dan bagaimana setiap alasan mengungkap hal-hal mendalam tentang tubuh, pikiran, dan kehidupanmu. Yang terbaik adalah, kita akan membahas semuanya dengan jujur, penuh rasa hormat, dan pendekatan yang memberdayakan, agar kamu bisa memahami dan menerima apa yang sedang dikatakan tubuhmu. Tonton sampai akhir karena alasan nomor 5 sangat penting untuk diperhatikan. Nomor 1. Penurunan produksi melatonin. Salah satu penyebab paling umum, mengapa lansia sering terbangun di tengah malam, terutama sekitar pukul 3 pagi, adalah karena penurunan alami produksi melatonin seiring bertambahnya usia. Hormon ini mengatur siklus tidur dan bangun kita, dan sangat penting untuk bisa tidur nyenyak dan tetap tertidur sepanjang malam. Saat kita masih muda, tubuh memproduksi banyak melatonin setiap malam, yang memungkinkan kita menikmati tidur yang dalam dan terus-menerus. Namun, seiring bertambahnya usia, produksi melatonin ini mulai menurun. Dan meskipun kamu mungkin tidak menyadarinya secara langsung, perubahan ini benar-benar berdampak pada kualitas istirahatmu. Di awal malam, kamu mungkin masih mudah tertidur, apalagi jika harimu melelahkan atau kamu menikmati sore yang tenang. Namun, ketika waktu memasuki dini hari antara pukul 2 hingga 4 pagi, penurunan melatonin ini mulai memengaruhi tidurmu, menyebabkan kamu terbangun tanpa alasan yang jelas. Ini bukan karena tubuhmu bermasalah. Sebenarnya, ini adalah proses alami. Bangun pagi-pagi bukan selalu karena suara bising atau mimpi buruk, tapi karena otakmu mulai keluar dari tidur nyenyak akibat tidak adanya cukup melatonin untuk membuatmu tetap tertidur. Ini hanyalah perubahan kimiawi yang datang seiring bertambahnya usia. Dan jika itu belum cukup, lingkungan tempat kamu tidur bisa memperburuk keadaan. Percaya atau tidak, sumber cahaya kecil pun bisa mengganggu tidurmu. Lampu jalan di luar jendela, kedipan jam digital, atau cahaya yang masuk dari bawah pintu bisa semakin mengurangi kadar melatonin dalam tubuh. Seiring bertambahnya usia, kita menjadi lebih sensitif terhadap rangsangan seperti ini, yang membuat terbangun jam 3 pagi terasa makin menyebalkan. Ambil contoh Jorge. Di usianya yang 72 tahun, ia selalu dikenal sebagai orang yang tidur nyenyak. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, Jorge mulai terbangun setiap malam sekitar pukul 3:15 pagi. Anehnya, ia tidak merasa cemas atau tidak nyaman. Ia hanya merasa benar-benar terjaga, seolah-olah memang sudah waktunya bangun. Awalnya, ia pikir ada yang salah dengan dirinya, tapi setelah mencari informasi, ia menyadari bahwa ini bukan kesalahannya. Ini hanyalah refleksi dari proses penuaan alami dan penurunan produksi melatonin. Setelah memahaminya, Jorge berhenti menyalahkan diri sendiri dan mulai menyesuaikan rutinitasnya. Kini ia menjaga kamarnya tetap gelap, menghindari layar 1 jam sebelum tidur, dan berjalan santai di malam hari untuk memperkuat ritme sirkadiannya. Penyesuaian sederhana ini membantu tubuhnya menerima sinyal bahwa malam masih berlangsung. Meskipun ia masih sering bangun lebih awal, ia telah belajar untuk bekerja sama dengan tubuhnya, bukan melawannya. Pemahaman semacam ini bisa membuat perbedaan besar. Saat kamu menyadari bahwa bangun dini bukan karena kesalahanmu, melainkan respons alami tubuh, kamu bisa mulai mengambil tindakan yang lebih bijak untuk menjaga kualitas tidurmu. Di saat itulah, rasa frustrasi berubah menjadi kesempatan untuk merawat dirimu sendiri dengan cara yang lebih efektif. Sebelum kita lanjut, aku ingin tahu pengalamanmu. Apakah kamu juga sering terbangun jam 3 pagi? Ceritakan di kolom komentar. Aku akan membacanya. Mari kita lanjut. Nomor 2. Pergeseran siklus tidur dan fase tidur yang lebih awal. Salah satu alasan mengapa orang lanjut usia sering terbangun sekitar pukul 3 pagi berkaitan dengan perubahan alami pada jam biologis mereka, sebuah fenomena yang dikenal sebagai fase tidur maju. Seiring bertambahnya usia, ritme sirkadian kita cenderung bergeser ke waktu yang lebih awal. Artinya, tubuh mulai merasa mengantuk lebih awal di malam hari dan akibatnya bangun lebih pagi. Mungkin kamu pernah mengalaminya, meskipun tidak berniat, kamu merasa mengantuk di awal malam, atau terbangun tanpa alarm, tepat saat matahari mulai terbit. Perubahan ini bukan karena kebiasaan buruk,
melainkan penyesuaian biologis yang mendalam yang terjadi seiring waktu. Saat kita masih muda, jam biologis kita selaras dengan waktu tidur dan bangun yang lebih larut, umumnya mengikuti irama matahari. Namun seiring berjalannya waktu, jam internal ini mulai maju. Hal ini menyebabkan jendela alami waktu tidur bergeser ke depan. Akibatnya, kamu mungkin tertidur sekitar pukul 9 malam bahkan tanpa berniat, dan pada pukul 3 pagi tubuhmu merasa sudah cukup istirahat. Ini bukan berarti ada yang salah dengan dirimu, atau bahwa kamu melakukan sesuatu yang keliru. Ini hanya menunjukkan bahwa tubuhmu telah menyesuaikan jadwalnya ke waktu yang lebih awal, seperti jam yang perlahan-lahan dimajukan seiring waktu. Meskipun penyesuaian ini tidak berbahaya, hal ini bisa terasa tidak nyaman, terutama jika gaya hidup dan rutinitasmu tidak sinkron dengan ritme baru ini. Selain itu, ada juga faktor psikologis yang dapat memengaruhi perubahan ini. Banyak lansia hidup di lingkungan yang lebih tenang atau menghabiskan lebih banyak waktu sendirian, yang membuat tubuh mereka menerima sinyal relaksasi lebih awal. Kurangnya aktivitas rutin atau suara-suara yang dulunya menunda waktu tidur, kini justru mendorong tubuh untuk memulai proses istirahat lebih cepat. Contohnya adalah Sebastian, yang berusia 68 tahun dan sudah pensiun. Ia biasa makan malam lebih awal, sekitar pukul 5:30 sore, lalu menonton televisi selama 1 jam sebelum tidur. Pada pukul 9 malam, ia sudah terlelap. Namun pada pukul 3 pagi, tubuhnya sudah siap untuk bangun. Awalnya, Sebastian mengira ia mengalami insomnia. Namun setelah memahami fenomena fase tidur maju, ia menyadari bahwa ini bukan masalah pada tidurnya, melainkan pada jam biologisnya. Dengan pemahaman ini, ia mulai menyesuaikan rutinitasnya, memilih membaca buku dengan cahaya redup sebelum tidur, berjalan santai setelah makan malam, dan berbincang lewat telepon dengan putrinya sebelum tidur. Penyesuaian kecil ini membantunya memperpanjang waktu tidur, sehingga jam bangunnya lebih selaras dengan terbitnya matahari. Sebagai hasilnya, Sebastian jarang lagi terbangun pukul 3 pagi dan merasa lebih selaras dengan ritme harian hidupnya. Perubahan semacam ini sangat alami bagi banyak lansia, meskipun jarang dibahas. Memahaminya bisa mengurangi rasa bersalah atau kebingungan yang sering muncul akibat bangun terlalu pagi. Daripada menganggap ini sebagai masalah, lebih baik melihatnya sebagai sinyal bahwa tubuhmu beroperasi dengan jadwal yang berbeda. Dan begitu kamu memahaminya, kamu bisa menyesuaikan rutinitasmu untuk meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Satu hal yang belum kusebutkan, video ini dibagi dalam beberapa bab agar kamu bisa menavigasinya dengan mudah. Kamu bisa menemukan bab-bab tersebut di deskripsi. Nomor 3. Kebiasaan gaya hidup yang mengubah ritme tidur. Penuaan mengubah jam biologis internal secara halus, namun signifikan. Kombinasi dari perubahan kebiasaan harian, berkurangnya rangsangan eksternal, dan perubahan fisiologis menjelaskan mengapa banyak lansia terbangun di tengah malam, sebuah fenomena yang jarang dibahas secara mendalam. Makan malam lebih awal, bersantai sebelum tidur, dan menurunnya aktivitas fisik harian adalah kebiasaan umum di usia lanjut. Kebiasaan yang tampak sepele ini mengirim sinyal yang salah ke otak, mendorong fase istirahat dimulai lebih awal. Akibat langsungnya, waktu bangun pun ikut maju, menciptakan siklus tidur yang terpotong. Kurangnya rutinitas yang terstruktur, setelah pensiun memperparah masalah ini, dengan hilangnya aktivitas seperti bekerja atau menjalankan tugas harian, tubuh kehilangan penanda waktu eksternal. Lingkungan dengan cahaya malam yang minim dan sedikit rangsangan kognitif, memicu produksi melatonin lebih awal, hormon yang mengatur tidur. Hal ini menyebabkan rasa kantuk datang lebih awal, bahkan sebelum pukul 9 malam, yang berujung pada terbangun sekitar pukul 3 pagi ketika tubuh telah menyelesaikan siklus utama tidurnya. Fenomena ini diperkuat oleh tidur nyenyak yang semakin rapuh pada lansia, membuat mereka lebih sensitif terhadap gangguan. Makan malam terlalu awal dapat menyebabkan hipoglikemia ringan di malam hari, yang memicu mekanisme kewaspadaan di otak dan mengganggu tidur. Secara bersamaan, metabolisme yang melambat di usia lanjut memperpanjang efek kafein. Akibatnya, secangkir kopi di sore hari bisa memengaruhi kualitas tidur di malam hari. Kedua faktor ini berkontribusi pada tidur yang dangkal dan mudah terputus. Contohnya adalah Julian, yang berusia 74 tahun. Kebiasaannya makan malam pukul 5, tidur siang di sore hari, dan tidur sebelum pukul 9 malam membuat siklus sirkadiannya bergeser ke lebih awal. Solusinya terletak pada memperkenalkan kembali rangsangan seperti berjalan-jalan di sore hari dan terpapar cahaya terang di malam hari.
yang membantunya menyinkronkan kembali jam biologisnya. Kuncinya adalah membangun kembali sinyal eksternal yang konsisten, jadwal makan yang teratur, paparan cahaya alami di pagi hari, aktivitas fisik sedang, dan menghindari tidur siang yang terlalu lama. Strategi ini bertindak sebagai penyelaras alami tanpa obat, membantu otak membedakan dengan jelas antara waktu terjaga dan waktu tidur. Kita sudah hampir sampai ke alasan kelima, yang mungkin belum pernah benar-benar kamu perhatikan. Sebelum kita lanjut, izinkan aku bertanya, apakah kamu merasa mendapatkan wawasan dari video ini? Kalau begitu, jangan lupa untuk berlangganan saluran ini. Mari lanjutkan. Nomor 4. Kegelisahan emosional dan psikologis. Terbangun pukul 3 pagi seringkali lebih berkaitan dengan apa yang terjadi di pikiran, bukan di tubuh. Seiring bertambahnya usia, emosi yang dulu tertutup oleh kesibukan harian mulai muncul ke permukaan dalam ketenangan malam. Hal ini terjadi karena di jam-jam sunyi itu, saat dunia terhenti dan gangguan menghilang, pikiran menjadi panggung bagi kekhawatiran, penyesalan, atau keinginan yang belum tersampaikan. Penyebab terbangun dini tidak selalu karena suara bising atau gangguan fisik. Seringkali, itu adalah pikiran yang sedang memproses kenangan, pikiran yang tertunda, atau kecemasan halus yang bahkan tidak kamu sadari masih ada. Kegelisahan ini berbeda dari kecemasan yang intens di masa muda. Ia lebih lembut, lebih reflektif, seperti bisikan yang terus-menerus menandakan bahwa ada sesuatu yang mengganggu, meski kamu tak bisa menamakannya. Ketika pikiran tidak sibuk, ia cenderung kembali ke hubungan masa lalu, keputusan yang telah diambil, kehilangan yang dialami, atau kata-kata yang belum sempat diucapkan. Dan karena tubuh tidak lagi sibuk berpindah dari satu tanggung jawab ke tanggung jawab lain, pikiran-pikiran itu memiliki ruang untuk bergema lebih kuat. Selain itu, kesepian sangat memengaruhi fenomena ini. Seiring waktu, banyak lansia menyaksikan lingkaran sosial mereka menyusut, anak-anak sudah dewasa dan pergi, teman-teman sibuk, dan rutinitas berubah. Meskipun siang harimu penuh dengan aktivitas, malam membawa keheningan yang membuat rasa kekosongan emosional terasa lebih nyata. Kesepian ini tidak selalu terasa berat. Terkadang hanya berupa kerinduan lembut akan koneksi, atau sedikit rasa sakit karena tak ada seseorang untuk berbagi keheningan. Miriam, seorang wanita berusia 80 tahun yang sudah menjanda, tetap aktif di siang hari, merawat kebun, berbicara dengan cucunya, dan menikmati acara favoritnya. Namun, sekitar pukul 3 pagi, ia sering terbangun dengan pikiran-pikiran yang membawanya kembali ke kenangan bersama suaminya yang telah tiada atau kekhawatiran yang ia simpan sepanjang hari. Awalnya, ia mengira ada yang salah dengan tidurnya. Tapi seiring waktu, ia memahami bahwa terbangun di malam hari bukan karena gangguan tidur, melainkan karena hatinya sedang meminta untuk didengarkan. Untuk menghadapinya, ia mulai menyimpan buku catatan kecil di samping tempat tidur, di mana ia menulis apapun yang terlintas di pikirannya saat itu. Bukan tulisan panjang, melainkan refleksi sederhana dan jujur. Ia juga menambahkan ritual tenang sebelum tidur, seperti mendengarkan musik lembut, atau menulis catatan singkat untuk seorang teman. Tindakan kecil ini memberinya jalan keluar emosional, menenangkan pikirannya, dan membantunya kembali tidur dengan lebih mudah. Hati manusia tidak mengikuti jadwal ketat. Ia mengingat apa yang ingin diingat, mengajukan pertanyaan penting, dan seringkali melakukannya tepat pukul 3 pagi saat dunia dalam diam. Ini bukan kelemahan, melainkan tanda kedalaman emosional. Jika kamu juga sering terbangun di jam-jam itu dengan pikiran yang mendalam, bisa jadi kamu sedang memikul kebijaksanaan yang siap untuk dikenali. Kamu telah melalui suka dan duka yang bukan hanya membentuk kenanganmu, tapi juga identitasmu. Karena itu, daripada melihat terbangun malam sebagai masalah, cobalah mendekatinya dengan rasa ingin tahu dan kelembutan. Tanyakan pada dirimu, apa yang sedang coba disampaikan oleh pikiranku? Apa yang perlu aku ungkapkan? Bagian mana dari diriku yang butuh sedikit kelembutan, bahkan dalam gelap? Terkadang, istirahat paling berharga tidak datang dari mengabaikan momen ini, tapi dari menghargainya. Dengan begitu, kamu bukan hanya akan tidur lebih baik, tapi juga semakin mengenal dirimu di tahap kehidupan ini. Nomor 5. Ketidaknyamanan fisik dan gangguan yang berkaitan dengan kesehatan. Salah satu alasan umum mengapa lansia sering terbangun sekitar pukul 3 pagi adalah respons tubuh terhadap ketidaknyamanan fisik atau masalah kesehatan yang cenderung muncul di malam hari. Seiring bertambahnya usia,
kemungkinan menghadapi penyakit kronis atau gangguan halus meningkat, dan banyak dari kondisi ini dapat mengganggu tidur tanpa menimbulkan suara atau alarm. Seringkali, gangguan ini muncul sebagai ketidaknyamanan ringan, nyeri sendi, kandung kemih penuh, atau rasa tidak nyaman tiba-tiba di punggung. Meskipun tampak sepele, keluhan seperti ini cukup untuk membangunkan kita di tengah malam. Misalnya, kondisi seperti artritis bisa membuat berbaring dalam posisi yang sama terlalu lama menjadi tidak nyaman. Pada awalnya, kamu mungkin tidak merasakan ketidaknyamanan saat mulai tidur, tetapi setelah beberapa jam dalam posisi yang sama, rasa nyeri itu bisa menumpuk dan membangunkanmu. Faktor umum lainnya adalah masalah refluks asam lambung. Jika kamu makan malam terlalu larut atau langsung berbaring setelah makan, refluks bisa mengganggu tidurmu di tengah malam. Dan bahkan masalah yang lebih sederhana seperti mulut kering, kram otot, atau sedikit perubahan suhu kamar dapat memicu terbangun lebih awal karena tubuh menjadi semakin sensitif seiring waktu. Selain itu, ada faktor penting yang berkaitan dengan kandung kemih. Seiring bertambahnya usia, elastisitas kandung kemih menurun, sehingga keinginan untuk buang air kecil muncul lebih sering. Di siang hari, kita cenderung mengabaikan dorongan ini karena sibuk dengan aktivitas. Namun, pukul 3 pagi, dalam keheningan malam, dorongan ini menjadi tidak bisa diabaikan. Dan yang sering terjadi setelah itu adalah, saat kamu bangun meskipun hanya untuk ke kamar mandi, tubuh berpindah dari tidur dalam ke kondisi lebih waspada. Ini membuatmu lebih sulit untuk tertidur kembali. Aspek penting lainnya adalah obat-obatan yang dikonsumsi oleh banyak lansia untuk mengontrol tekanan darah, nyeri, atau masalah jantung. Meskipun bermanfaat, obat-obatan ini sering memiliki efek samping yang memengaruhi tidur. Beberapa menyebabkan buang air kecil lebih sering, perubahan suhu tubuh, atau meningkatnya kepekaan terhadap cahaya dan suara yang semuanya dapat mengganggu istirahat malam. Seringkali, kita tidak menyadari bahwa obat-obatan turut memengaruhi kualitas tidur kita hingga kita mulai mencatat kebiasaan dan pola tidur. Contohnya adalah Yosefina, seorang wanita berusia 76 tahun. Selama 1 tahun, ia mulai terbangun setiap malam pada waktu yang sama sekitar pukul 3:30 pagi. Awalnya ia mengira ini hanyalah bagian dari proses penuaan. Namun setelah berkonsultasi dengan dokternya, ia mengetahui bahwa salah satu obat yang ia konsumsi memengaruhi kadar hidrasi tubuh dan meningkatkan frekuensi buang air kecil di malam hari. Setelah menyesuaikan dosis dan mengubah beberapa rutinitas, Yosefina mulai tidur lebih nyenyak dan lebih jarang terbangun. Penting untuk diingat bahwa terbangun karena faktor fisik bukan berarti tubuhmu sedang gagal. Sebaliknya, ini adalah tanda bahwa tubuhmu berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan memperhatikan sinyal-sinyal ini, kamu bisa membuat keputusan yang lebih bijak untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas tidurmu. Saluran ini dibuat untuk memberikan informasi edukatif seputar kesehatan dan kesejahteraan, namun tidak dimaksudkan sebagai pengganti saran medis profesional. Rekomendasi dan teknik yang dibagikan hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat medis. Terbangun lebih awal pada lansia, khususnya sekitar pukul 3 pagi, seringkali berkaitan dengan perubahan pada jam biologis dan kualitas tidur yang bisa berdampak besar pada kesehatan. Namun, ada solusi alami yang dapat membantu meningkatkan kualitas istirahat. Dan salah satu rahasia terbaik untuk tidur nyenyak justru ada pada buah yang sangat mudah ditemukan. Itulah sebabnya aku membuatkan video ini untukmu. Klik di sini untuk menontonnya.